Buat teman-teman yang harus mengurus dan membiayai orang tua atau keluarga yang lebih senior, sementara di sisi lain juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga inti, ini seringkali disebut sebagai sandwich generation. Istilahnya tuh ya kayak roti lapis kejepit di tengah. Posisi ini seringkali penuh tantangan, tapi bukan berarti nggak bisa dihadapi kok. Tapi memang ini membutuhkan pola pikir keuangan yang tepat supaya bisa melewati tantangan finansial ini dengan lebih tenang dan terencana. Mari kita bahas 10 mindset keuangan yang bisa membantu teman-teman yang termasuk dalam sandwich generation ini. Yang pertama adalah pahami posisi kalian. Jadi sandwich generation itu bukan sebuah kutukan, tapi sebuah posisi yang butuh keberanian dan strategi. Teman-teman harus benar-benar paham dan sadar di mana posisi kalian sekarang. Menerima kenyataan adalah langkah awal yang penting. Dengan begitu, kita bisa lebih realistis dalam membuat rencana keuangan. Daripada merasa tertekan, lihat ini sebagai kesempatan untuk berbakti dan membantu orang-orang yang kita sayangi dan menjadi pilar finansial keluarga. Memahami posisi ini berarti kalian juga perlu punya gambaran yang jelas tentang berapa banyak tanggungan yang kalian miliki dan seberapa besar tanggung jawab finansial yang harus dipikul. Ini mencakup tidak hanya pengeluaran sehari-hari, tapi juga biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan begitu, kalian bisa mulai menyusun rencana yang lebih terperinci dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kesadaran ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak di masa depan. Kalian tidak lagi merasa bingung atau kewalahan, melainkan tahu persis apa yang harus dilakukan. Tips yang kedua adalah prioritaskan diri kita. Meskipun tanggung jawab kalian besar terhadap orang tua dan juga anak, jangan pernah melupakan diri sendiri. Mengurus kebutuhan diri sendiri itu bukan tindakan yang egois, melainkan investasi jangka panjang. Kalau kalian sendiri nggak sehat secara fisik dan finansial, gimana caranya bisa membantu orang lain dengan maksimal? Menabung untuk masa pensiun atau dana darurat pribadi itu sama pentingnya dengan membiayai kebutuhan keluarga. Dengan memprioritaskan diri, kalian memastikan bahwa di masa depan, kalian tidak akan menjadi beban bagi anak-anak. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kalian berikan kepada mereka. Investasikan waktu dan uang untuk mengembangkan diri, misalnya dengan mengambil kursus atau mengikuti pelatihan. Semakin kalian berkembang, maka semakin besar juga potensi penghasilan kalian. Jadi, mulailah mengalokasikan dana untuk dana pensiun, asuransi kesehatan, dan dana darurat pribadi. Ini adalah cara untuk menjaga stabilitas finansial kita yang pada akhirnya akan berdampak juga ke seluruh keluarga. Tips yang ketiga adalah buat anggaran yang fleksibel. Anggaran itu bukan cuma daftar pengeluaran, tapi peta jalan finansial kalian. Karena kondisi sandwich generation seringkali tidak menentu, jadi anggarannya harus fleksibel. Maksudnya, anggaran tersebut harus bisa disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Misalnya kalau tiba-tiba ada biaya medis yang tak terduga untuk orang tua atau kebutuhan sekolah anak-anak. Jangan sampai anggaran kalian jadi kaku dan malah bikin stres. Fleksibilitas ini juga berarti kalian harus siap untuk melakukan penyesuaian. Mungkin ada bulan di mana kalian harus memangkas pengeluaran hiburan untuk menutupi biaya yang lebih penting. Yang penting, komunikasikan dengan pasangan dan keluarga inti agar semua orang tahu dan mendukung keputusan ini. Mengelola keuangan dengan cara ini membantu kita tetap berada di jalur yang benar tanpa merasa tertekan. Alokasikan dana khusus untuk biaya tak terduga agar kalian tidak perlu panik saat ada kebutuhan mendesak. Dengan memiliki pos ini, kalian bisa lebih tenang dan tidak perlu berhutang. Kemudian tips yang keempat adalah bangun dana darurat yang kuat. Dana darurat itu seperti jaring pengaman yang sangat penting untuk semua orang, apalagi untuk sandwich generation. Bayangkan kalau salah satu dari kalian atau anggota keluarga sakit, atau misalnya ada perbaikan rumah mendesak, atau kena PHK, tanpa dana darurat, kalian bisa terjerat hutang yang sulit sekali lepas. Usahakan untuk memiliki dana darurat setidaknya 6-12 bulan pengeluaran. Membangun dana darurat memang butuh waktu dan disiplin, tapi ini adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kalian lakukan. Simpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi tidak terpakai untuk pengeluaran sehari-hari. Anggaplah dana ini sebagai ban serep finansial kalian. Dengan adanya dana yang kuat, kalian bisa tidur lebih nyenyak karena tahu ada dana cadangan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga akan membuat kalian lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial lainnya karena kalian punya bantalan pengaman. Jadi,
diskusikan dengan keluarga, dan bangun dana darurat ini. Jadikan ini sebagai prioritas. Tips yang kelima adalah diskusi dengan keluarga. Keuangan itu apalagi kalau sudah menikah ya, bukan urusan kita sendiri. Ajak pasangan, orang tua, dan juga anak-anak kalau mereka sudah cukup umur ya, untuk bicara terbuka tentang kondisi finansial keluarga. Dengan diskusi yang terbuka, diharapkan semua pihak akan bisa saling mengerti dan mendukung. Mungkin orang tua bisa diajak untuk berhemat, atau anak-anak bisa diajak memahami bahwa ada batasan dalam pengeluaran. Keterbukaan ini bisa mengurangi salah paham. Saat bicara dengan orang tua, jelaskan dengan lembut dan penuh kasih sayang mengenai batasan finansial kalian secara jujur. Jangan membuat mereka merasa seperti beban, tapi ajak mereka untuk mencari solusi. Begitu juga dengan anak-anak, ajari mereka tentang nilai uang dan pentingnya menabung sejak dini. Diskusi ini akan menciptakan lingkungan yang suportif dan transparan. Semua orang akan merasa dilibatkan dan memiliki peran dalam menjaga kesehatan finansial keluarga. Ini juga akan menjadi kesempatan yang berguna untuk mengajari anak-anak tentang literasi keuangan. Yang ini akan menjadi sangat penting untuk masa depan mereka. Tips yang keenam adalah cari sumber penghasilan tambahan. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja itu sangat berisiko, apalagi kalau kalian memiliki beban finansial yang besar. Coba pikirkan gimana caranya untuk menambah penghasilan. Mungkin kalian punya hobi yang bisa menghasilkan uang, misalnya membuat kue, menulis, atau desain grafis, atau coba cari pekerjaan paruh waktu di luar jam kerja utama. Setiap rupiah yang masuk akan sangat membantu. Dengan memiliki penghasilan tambahan, kalian bisa lebih cepat mencapai tujuan finansial seperti melunasi hutang, membangun dana darurat, atau membangun untuk pendidikan anak. Penghasilan tambahan juga bisa menjadi bantalan kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti pemotongan gaji atau PHK. Intinya, jangan takut untuk berinovasi dan mencari peluang baru. Pekerjaan sampingan juga bisa menjadi cara untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas jaringan profesional. Ini tidak hanya menambah penghasilan, tapi juga investasi untuk karir kalian di masa depan. Jadi, jangan ragu untuk memulai sekecil apapun hasilnya. Tips yang ketujuh adalah lunasi hutang berbunga tinggi. Utang, apalagi yang bunganya tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman online, ini akan menjadi beban yang sangat berat dan menghambat kemajuan finansial kalian. Prioritaskan untuk melunasi hutang-hutang seperti ini secepatnya. Setiap bulan, alokasikan dana ekstra untuk membayar cicilan lebih dari minimum. Semakin cepat utangnya lunas, maka semakin banyak juga uang yang bisa kalian alokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif. Selain melunasi, hindari juga menambah hutang baru. Kalau memang harus berhutang, pastikan untuk meminjam hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan produktif. Misalnya untuk modal usaha atau pendidikan, pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil pinjaman baru dan pastikan kalian punya rencana yang jelas untuk melunasinya. Dengan melunasi hutang, kalian bisa merasakan kelegaan finansial yang luar biasa. Beban pikiran berkurang, dan kalian juga lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Beban hutang adalah salah satu fondasi terpenting untuk membangun kekayaan dan keamanan finansial. Tips yang kedelapan adalah manfaatkan asuransi. Asuransi ini adalah salah satu alat penting untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko finansial. Jangan pernah menyepelekan pentingnya asuransi. Bayangkan kalau salah satu anggota keluarga sakit parah atau kecelakaan dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Kalau nggak punya asuransi, maka tabungan kalian itu bisa terpakai dalam sekejap. Dengan asuransi, kalian bisa mengalihkan risiko finansial tersebut ke perusahaan asuransi. Ini akan membuat kalian lebih tenang dan tidak perlu khawatir tentang biaya-biaya medis yang mendesak. Pilihlah jenis asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Jangan terburu-buru, lakukan aja riset dan bandingkan beberapa produk sebelum memutuskan. Asuransi juga bisa menjadi bagian dari perencanaan warisan. Asuransi jiwa misalnya, bisa memberikan perlindungan finansial pada keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah cara untuk menunjukkan cinta dan tanggung jawab kepada orang-orang terkasih. Jadi, jangan tunda-tunda untuk membeli polis asuransi yang kalian gunakan. Tips yang ke-9 adalah rencanakan dana pensiun sejak dini. Ini mungkin terdengar kayak jauh banget ya, tapi merencanakan dana pensiun itu wajib loh. Jangan sampai setelah udah capek mengurus orang tua dan anak, tapi kalian sendiri malah nggak punya apa-apa untuk masa tua. Mulailah menabung untuk dana pensiun sejak sekarang sekecil apapun jumlahnya.
Waktu adalah sahabat terbaik dalam berinvestasi. Pikirkan tentang investasi jangka panjang seperti reksadana saham atau reksadana campuran yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Pahami profil risiko kalian dan mulailah berinvestasi secara rutin. Dengan disiplin dan konsisten, dana pensiun akan tumbuh di masa yang akan datang. Merencanakan pensiun sejak awal akan memberikan kalian ketenangan pikiran di masa depan. Kalian tidak perlu khawatir akan menjadi beban anak-anak. Ini adalah cara untuk memastikan kalian bisa menikmati masa tua dengan nyaman tanpa harus bekerja keras, dan jangan lupakan pos ini dalam anggaran kalian. Tips yang ke-10 adalah terus belajar tentang keuangan. Dunia keuangan itu dinamis loh. Ada aja hal baru yang bisa dipelajari. Jangan pernah berhenti belajar. Baca buku, ikut seminar, mendengarkan podcast yang bermanfaat, atau nonton video di YouTube tentang manajemen keuangan, investasi, dan juga perencanaan pajak. Semakin banyak pengetahuan yang kalian miliki, semakin besar juga kemampuan kita dalam mengambil keputusan finansial. Belajar juga berarti kita harus terbuka terhadap saran dan masukan. Jangan malu bertanya pada orang yang lebih ahli ya, entah itu konsultan finansial, atau mungkin teman yang lebih paham, dan sebagainya. Terus mengasah kemampuan ini supaya kalian bisa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan finansial apapun yang akan datang. Pada akhirnya, kesuksesan finansial itu bukan tentang berapa banyak uang yang kalian sudah miliki, tapi seberapa bijak kalian bisa mengelolanya. Dengan terus belajar, kalian tidak hanya mengamankan masa depan finansial sendiri, tapi juga menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kalian. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!